Seorang pria kali ini datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah jam arloji miliknya. Diketahui jika jam tersebut bermerek Longines yang merupakan jam produksi Prancis pada tahun 1912. Sang pria mengaku jika jam tersebut merupakan peninggalan dari kakeknya dan dikarenakan membutuhkan sejumlah uang, sang pria berniat menjualnya kepada Mas Gembul. Sang pria juga mengatakan dirinya sudah melakukan riset terkait harga pasaran dari jam miliknya dan kali ini sang pria ingin menjualnya seharga $5.000 atau sekitar 80 juta rupiah kepada Mas Gembul. Tanpa perlu memanggil ahli, sepertinya Mas Gembul cukup ahli dalam mengecek jam tersebut dan setelah dicek oleh Mas Gembul diketahui jam tangan tersebut memang asli tanpa mengalami pergantian perangkat sama sekali. Tawar-menawar pun langsung dilakukan dan jam tersebut berhasil dibeli Mas Gembul seharga $3.000 atau sekitar 48 juta rupiah. Lagi-lagi penipuan berkedok lelang memakan korban, salah satunya adalah ibu ini. Cerita bermula ketika ibu ini datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah autografi miliknya. Diketahui autografi tersebut merupakan autografi dari Honus Wagner yang salah satu merupakan atlet legend baseball pada era 90-an awal. Ibu ini mengaku jika autografi tersebut ia dapatkan pada sebuah acara pelelangan awal 5 tahun silam dan ia membeli seharga $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah di sana. Dikarenakan membutuhkan sejumlah uang, kali ini sang ibu menawarkannya seharga $2.000 atau sekitar 32 juta rupiah kepada Mas Gembul. Tanpa perlu banyak omong kali ini seperti biasa, Mas Gembul langsung memanggil seorang ahlinya tanda tangan untuk mengecek keaslian dari autografi tersebut. Nasib sial benar-benar menimpa ibu ini. Bagaimana tidak, setelah dicek oleh sang ahli ternyata tanda tangan pada autografi tersebut adalah sebuah tanda tangan palsu. Sang ahli pun mengatakan jika ibu ini merupakan salah satu korban penipuan dari lelangan amal yang terjadi beberapa tahun silam. Menyadari hal tersebut, ibu ini pun memutuskan untuk membatalkan niatnya menjual autografi miliknya. Menyoal soal mobil antik Bapak Kepala Botak pastinya tidak bakalan mau ketinggalan. Cerita bermula ketika seorang kakek datang menemui Bapak Kepala Botak dan hendak menjual mobil antik miliknya. Memiliki penampilan yang sporty, diketahui mobil tersebut merupakan mobil Shelby GT350 yang diproduksi tahun 1967. Sang kakek mengaku jika mobil tersebut sudah lama ia rawat dari baru dan sekarang hendak ia jual dikarenakan membutuhkan sejumlah uang dari Bapak Kepala Botak. Dikarenakan butuh uang besar untuk renovasi rumahnya, sang kakek berniat menjualnya seharga $125.000 atau sekitar 2 miliar rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Dan seperti yang sudah-sudah, Bapak Kepala Botak pun langsung memanggil seorang ahli untuk mengecek kembali keadaan mobil tersebut. Jargon sang ahli pun langsung keluar, yaitu cara terbaik untuk mengecek sebuah mobil adalah dengan mencobanya berkeliling kota. Selepas dilakukan uji coba, sang ahli pun mengatakan jika mobil tersebut masih dalam kondisi yang sangat baik serta dengan mesin yang masih sangat original tanpa pernah melakukan pergantian sama sekali. Sang ahli pun menaksir jika harga mobil tersebut bisa menyentuh angka $110.000 atau sekitar 1,7 miliar rupiah di pasaran. Tidak seperti biasa, kali ini Bapak Kepala Botak langsung mematok harga di angka $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan tanpa perlu menawar lagi, kakek ini pun langsung menerima tawaran dari Bapak Kepala Botak. Setelah sekian lama, akhirnya ada seorang bapak yang datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah game konsol lawas miliknya. Cukup menarik, game konsol tersebut merupakan game Odyssey yang dibuat pada tahun 1972 silam. Bapak ini mengaku jika game konsol miliknya ia dapatkan saat berumur 2 tahun silam sebagai hadiah Natal dari kedua orang tuanya. Dikarenakan sudah tidak cukup ruang di rumahnya, bapak ini pun berniat menjualnya seharga $350 atau sekitar 5.600.000 rupiah kepada Mas Gembul. Entah dari awal sudah tidak berminat atau bagaimana, Mas Gembul kali ini langsung menawarnya di harga $25 atau sekitar 400.000 rupiah saja. Dan sontak saja mendengar barangnya dihargai sangat murah, bapak ini pun langsung memutuskan untuk meninggalkan toko antik Bapak Kepala Botak. Alih-alih melakukan uji coba terhadap alat membuat es krim milik Bapak Kepala Botak, Mas Gondrong kali ini malah memakainya untuk jualan es krim sendiri di depan toko Bapak Kepala Botak. Cerita bermula ketika seorang kakek datang ke toko antik Bapak Kepala Botak hendak menjual alat pembuat es krim lawas miliknya. Usut punya usut, alat tersebut merupakan alat pembuat es krim yang dibuat pada tahun 1931 yang hendak kakek jual seharga $3.500 atau sekitar 54 juta rupiah. Tertarik dengan alat tersebut, Bapak Kepala Botak pun langsung melakukan tawar-menawar dan berakhir pada harga $2.000 atau sekitar 32 juta rupiah. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Kepala Botak kali ini benar-benar dibuat kesal oleh Mas Gondrong. Bagaimana tidak, saat ada orang mau menawar kembali alat membuat es krim miliknya, alat tersebut malah digunakan Mas Gondrong untuk jualan sendiri di depan toko antik Bapak Kepala Botak. Mas Gondrong kali ini harus malu sendiri saat Bapak Kepala Botak melabraknya di depan orang-orang yang sudah mengantri es krim miliknya.